Randu akan bahas tentang kajian fikih, yang akan kami bahas kali ini adalah zakat perawatan jenazah, dan warisan. Yuk, simak video pembahasannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ada panggilan Bu? Di sini terima zakat ya Pak? Ya Bu. Bapak panitia zakat ya? Ya, saya ambil zakat. Kalau di sini nerimanya zakat apa aja Pak? Nah, zakat fitrah, zakat emas, zakat perak, zakat profesi, zakat pertanian, bisa Bu. Kalau zakat fitrah gimana Pak hitungannya Pak? Nah, kalau zakat fitrah itu ibunya maunya sendiri atau sekeluarga Bu? Saya maunya sekeluarga sama ayah sama ibu saya di rumah. Nah, kalau untuk sekeluarga itu berupa uang atau berupa barang Bu. Kalau barang itu beras. Oh, berupa barang aja Pak. Nah, kalau beras kalau untuk satu orang 2 kilo setengah. Jadi kalau untuk 3 orang pasti 10 kilo saja Bu. 10 kilo. Belum bikinnya Bu. Oke, nanti saya suruh asisten saya ya Pak anterin berasnya karena saya belum bawa berasnya Pak. Kalau untuk profesi kan saya sekarang menjabat sebagai direktur ya Nah, di PT Sejahtera Sentosa dan mendapatkan penghasilan 10 juta Pak per bulan. 10 juta Per bulan. 10 juta per bulan. Ya. Jadi Jadi zakat yang harus saya keluarkan itu berapa? Saya kena zakat ya Pak? kalau untuk 1 bulan setengah sih, tergantung dari ibunya mau atau enggaknya untuk zakat profesi. Tapi kalau mau, saya jelasin nih Bu. Ini Bu, ibu tadi kan punya 1 bulan 10 juta. 1 bulan 10 juta. Ya. Jadi kalau 1 tahun 120 juta Bu. Oke. 120 juta. Nah, Ya. kalau untuk kadar zakatnya untuk zakat profesi itu 2,5% Bu. Jadi kalau untuk jadi dikalikan Bu, 2,5 per 100 dikali 120 juta Bu. Nah, jadi hasilnya Bu 3 juta. Nah, 3 juta ini sudah bisa untuk zakat profesi Bu. Jadi saya kena zakat profesinya itu 3 juta ya Pak? Ya Bu. Oke. Ya. Nah, selain dari profesi saya sebagai seorang direktur, saya juga punya lahan Pak, lahan pertanian yang lumayan besar juga ya. Saya punya lahannya itu 10 ton Pak untuk pertaniannya. Nah, 10 ton itu taniannya apa Bu? Ya Berupa apa? sawah Pak. Sawah. Nah, jadi ibu tadi itu mempunyai 10 ton 10 ton sawah. Ya. Nah, 10 ton sawah. Jadi kalau berubah 10 ton berubah ke kilo, jadi 10.000 kilo. Nah, sedangkan ibu tuh maunya manual atau pakai mesin tuh? Kalau saya sih pakai manual ya Pak. Nunggu secara alami, air hujannya itu secara alami Pak penyiramannya. Nah, kalau ingin mau manual berarti kadar zakatnya itu 10% Bu. 10%. Jadi 10% dikali 10 ton tadi yang berubah ke kilo tadi Bu. Ya. Jadi 10.000 kilo. Jadi hasilnya Bu 1.000 kilo Bu. Jadi untuk ibu ingin mendapatkan pertanian itu berupa pertanian sawah, jadi harus membayar 1.000 kilo. Jadi saya kena zakat pertanian saya itu 1.000 kilo. Ya Bu. Wow, gede banget ya. Tuh zakat emasnya itu gimana Pak? Karena saya ini kan
dari kecil sudah mengumpulkan emas. Nah, Jadi sampai sekarang udah terkumpulnya 1 kilo emas. Itu gimana Pak? Kena nggak zakatnya Pak? masih kena Bu. Kalau untuk zakat emas, dijadikan ibu tadi kan mempunyai 1 kilo emas. Ya. Nah, kalau berubah 1 kilo emas itu berubah ke gram, berarti 1000 gram Bu. Nah, sedangkan kadar zakat untuk emas itu 2,5%. Nah, saya mau tanya Bu, kalau untuk harga emas itu berapa Bu? Biasanya sekarang ini. sih kata teman-teman arisan saya itu 300.000. Nah, jadi harganya itu 300.000 Bu. Nah, dikali saja Bu. Jumlah emas yang jumlah emas punya Ibu dikali harga emas tadi dan dikali kadar zakat Bu. Nah, jumlah emas Ibu tadi kan mempunyai 1000 gram Bu. Dan harga emas itu tadi 300.000 kan Bu. Iya. Dan kadar zakat tadi kan saya bilang tadi kan 2,5% Bu. Nah, dikali saja Bu. Nah, 300 1000 dikali 300 tadi 300.000 Bu. Nah, dikali 2,5% Bu. Jadi hasilnya 7.500.000 Bu. Nah, kalau untuk berupa uang Bu. Nah, kalau untuk berupa uang itu Ibu harus membayar zakatnya 7.500.000. Kalau berubah ke gram jadi 750 gram emas. Kalau begitu saya berupa uang aja ya. Iya, Berapa Bu. tadi? 7.500.000. 7.500.000 Bu. Oke, berarti saya banyak juga ya Pak kena zakatnya. Nah, kalau untuk tadi kita bagikan zakat emas dan zakat profesi. Iya. Nah, zakat profesi itu Ibu harus membayar 3 juta. 3 juta. Dan zakat emas tadi itu kalau untuk berupa uang jadi 7.500.000. Jadi totalnya semua itu Bu 10.500.000 Bu. Oke. Kalau untuk zakat fitrah sama pertaniannya asisten saya ya Pak. Ya, nggak apa-apa, Zakat Bu. fitrah tadi berapa Pak? Kalau zakat fitrah, Saya kenanya 10 ya, 10. kalau zakat fitrah Ibu tadi kan maunya berupa barang beras kan. Iya. Nah, jadi 10 kilo Bu. 10 kilo. Kalau untuk pertanian tadi saya Nah, kenanya berapa Pak? zakat pertanian tadi Ibu harus membayar 1000 kilo atau 1 ton Bu. 1 ton. Oke, nanti asisten saya ya Pak. Ini saya bayar zakat emas sama zakat profesi dulu. Ini Pak, coba dihitung dulu. Oke, Bu. Saya terima ya, Bu. 500, iya. Oke Bu, sudah Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas perawatan jenazah. Berikut bahasannya. Adapun tata cara memandikan jenazah. Mula-mula letakkan mayit itu pada tempat yang sepi dan menutup auratnya. Kaki mayit menghadap arah kiblat. Setelah itu dibersihkan najisnya dengan air mutlak yang mengalir dari kepala sampai kaki dan sambil berniat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihazil janazah fardu kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu diangkat pinggulnya dan ditekan sambil diurut-urut dari dada ke perutnya supaya keluar semua kotoran dari perutnya. Setelah itu jenazah dimiringkan sebelah
sebelah kanan, dibersihkan kotoran-kotorannya, dan juga sebelah kiri dibersihkan kotoran-kotorannya. Setelah itu disunatkan disiwak giginya, hidungnya, matanya, dan telinganya dari sebelah kanan dulu 3 kali dengan kain perca, dan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu siwak lihazil janazah sunnatan lillahi ta'ala. Setelah dibersihkan mandinya, maka disunatkan disiram dengan air 9. Maksudnya, yang pertama 3 kali disiram dengan air sabun sebelah kanan dan kiri dari kepala sampai kaki si mayit. Lalu yang kedua 3 kali disiram dengan air jeruk atau air cendana sebelah kanan dan kiri dari kepala sampai kaki si mayit. Lalu yang ketiga 3 kali disiram dengan air kapur barus di tengah-tengah dari kepala sampai kaki si mayit. Setelah itu disiram dengan air mutlak yang mengalir dari kepala sampai kaki si mayit dengan 3 kali. Setelah itu disunatkan, diwudukan. Adapun niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu lihazil janazah sunatan lillahi ta'ala. Lalu dibasuhkan mukanya 3 kali. Lalu dibasuhkan tangan sebelah kanan mulai dari jari tangan sampai siku tangan sebanyak 3 kali. Lalu dibasuhkan tangan sebelah kiri dari jari tangan sampai siku tangan sebanyak 3 kali. Lalu basuhkan kening sebanyak 3 kali. Lalu basuhkan telinga kanan sebanyak 3 kali dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Lalu basuhkan kaki sebelah kanan dari jari-jari kaki sampai lewat mata kaki, dan basuhkan juga kaki sebelah kiri dari jari-jari kaki sampai lewat mata kaki. Setelah itu dilap, dibersihkan, dikeringkan badan si mayit sampai kering. Lalu setelah itu ditutup dengan kain yang kering.
taburi. Nah, setelah itu kita akan mengafani jenazah. Nah, adapun bahan untuk mengafani jenazah yaitu kain bungkus 2 helai, kain celana dalam 1 helai, kain pinggang 1 helai, kain untuk baju 1 helai, dan tali kain pocong 5 tali. Yang pertama itu, ikatkanlah kain celana dalam jenazah dengan taburi wangi-wangian. Setelah itu, ikatkanlah kain bidang jenazah itu dengan taburi wangi-wangian. Setelah itu, ikatkanlah kain baju jenazah dan taburi dengan wangi-wangian. Bungkuslah dengan kain yang kedua dengan baik dan benar, dan sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah itu, bungkuslah dengan kain yang pertama dengan jenazah itu dengan baik dan benar dan sempurna. Setelah itu, ikatkanlah tali pengikat kafan itu dari atas kepala dulu. Setelah itu, ikatkanlah tali pengikat kafan pada bagian bawah kaki. Setelah itu, ikatkanlah tali pengikat kafan itu pada bagian lutut. Setelah itu, ikatkanlah tali pengikat kafan itu pada bagian pinggul. Setelah itu, ikatkanlah tali pengikat kafan itu pada bagian bahu.
jenazah perempuan itu sama halnya dengan mengkafani jenazah laki-laki. Yang membedakannya hanya pada jilbab. Jikalau jenazah perempuan itu memakai penutup kepala atau jilbab, sedangkan jenazah laki-laki itu tidak. Setelah dipasangkan jilbab, jangan lupa untuk diikat jilbab tersebut. Dan begitulah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Nah, selesai sudah mengkafani jenazah. Setelah itu jenazah siap disolatkan. Lalu jenazah disolatkan. Untuk pengerjaannya 4 kali takbir. Pertama itu bacaan niatnya adalah usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sudah menyolatkan jenazah. Setelah itu jenazah siap dimakamkan. Dan yang terakhir, kita akan membahas pembagian harta warisan. Adapun pembagiannya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, dan asobah. Nah, yang mendapat setengah harta atau 1/2, yang pertama adalah anak perempuan apabila ia hanya sendiri. Dan yang kedua adalah saudara perempuan yang seibu, sebapak atau sebapak saja. Dan yang ketiga adalah suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki tunggal. Nah, itu yang mendapatkan setengah harta atau 1/2. Yang mendapatkan 1/4 harta atau 1/4 yang pertama adalah suami apabila istri meninggal dunia itu meninggalkan anak. Dan yang kedua adalah istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang. Suami tidak meninggalkan anak. Nah, itu yang mendapatkan 1/4
harta. Yang mendapatkan 1/8 harta atau 1/8 yang pertama adalah istri, baik satu ataupun berpindah, mendapat warisan dari suaminya 1/8 dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak. Nah, yang mendapatkan 2/3 harta atau 2/3 yang pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih dengan syarat apabila tidak ada anak yang laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan yang seibu sebapak. Dan yang ketiga adalah saudara perempuan yang sebapak. Nah, itu yang mendapatkan 2/3 harta. Yang mendapatkan 1/3 harta atau 1/3 yang pertama adalah ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. Yang kedua adalah 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. Nah, itu yang mendapatkan 1/3 harta atau 1/3. Yang mendapatkan 1/6 harta atau 1/6 yang pertama adalah ibu apabila ia beserta anak. Yang kedua adalah bapak si mayat. Yang ketiga adalah nenek. Yang keempat adalah cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Yang kelima adalah kakek. Yang keenam adalah untuk seorang saudara yang seibu. Yang ketujuh adalah saudara perempuan yang sebapak saja. Nah, yang untuk asobah, yang mendapatkan asobah yang pertama adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua adalah kakek dari pihak bapak. Yang ketiga adalah saudara laki-laki sekandung. Yang kelima adalah saudara laki sebapak. Yang keenam adalah anak saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh adalah anak saudara laki-laki sekandung. Itulah pembagian harta warisan. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak contoh kasus dalam pembagian harta warisan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya Pak, masuk ya Pak. Silakan dulu, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak duduk. Nah, ada perlu apa, Bu? Begini Pak, kami ini keluarga dari almarhum Bapak Rudino yang mana baru saja meninggal. Nah, di sini kami ingin meminta bantuan Bapak untuk membantu kami menghitung warisan yang telah ditinggalkan oleh Bapak Rudino. Yang ditinggalkan dari almarhum itu berapa? Ini ada uang 48 juta Pak yang Ini tinggalkan. ditinggalkannya. 48 juta. Oke, bagikan ya, Bu. Pak, 48 juta. Nah, untuk bagian dari ibu itu mendapatkan 1/8 bagian. Ini anak ibu kan anak laki. ya ini anak laki-laki saya. Ini anak pertama saya. Siapa namanya? Nak? Kalau itu anak kedua saya Pak. Nah, baik, anak laki-laki itu mendapatkan 1/2 bagian. Anak laki-laki satu kedua. 2 bagian. Nah, kalau anak perempuan itu anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Karena anak ibu ada 2 anak perempuannya, jadi mendapatkan 2 bagian. 2 bagian. Nah, jadi kalau untuk pembagian dari ibu mendapatkan itu berapa? Ini pendapatan ibu 1/8 Ya. dikali 48 juta itu mendapatkan 6 juta. Untuk saya sendiri ya Nah, Pak. 6 juta untuk ibu dari 48 juta. Nah, dari 48 juta ini 48 juta dikurang 6 juta
kurang, jadi sisanya 42 juta. Nah 42 juta ini dibagikan dari anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, 1 per 2 bagian, dan anak perempuan karena anak ibu ada 2 jadi mendapatkan 2 bagian juga. Jadi kalau 2 ditambah 2 berarti mendapatkan 4 bagian. Nah jadi 4 bagian tadi dibagi 42 juta dibagi 4 bagian, jadi semua totalnya 10.500.000. Nah kalau untuk mendapatkan berapa dapat anak laki-lakinya, anak laki-laki, nah ibu laki-laki, anak laki-laki kita mendapatkan 2 bagian, 1 per 2 dikali 10 juta yang tadi ini bu, 10.500.000, jadi mendapatkan 21 juta. Nah kalau untuk anak perempuan, nah karena anak ibu tadi 2 anak perempuannya 2, jadi dapatkan 2 bagian juga, 2 anak perempuan dengan 1 per 2 bagian dikali 10 juta juga yang tadi 10.500.000. Nah mendapatkan 21 juta. Nah kalau berapa dapat 1 anak perempuannya, ya dibagi 2 jadi mendapatkan 10.500.000 kalau untuk 1 anak perempuan. Nah jadi pendapatan untuk ibu mendapatkan dari sisa tadi semuanya 6 juta untuk ibu. Anak laki-laki ibu itu mendapatkan 21 juta. Untuk anak perempuan ibu mendapatkan 21 juta juga. Nah kalau dibagikan untuk 1 anak perempuannya berapa, itu dibagi 2, itu sudah ditaruhkan tadi 10 juta untuk 1 anak perempuan. 10 juta berapa itu? 10.500.000 untuk 1 anak perempuan. Nah ini sudah paham bu? Jadi kalau saya sendiri itu dapat 6 juta. Nah, benar. Anak laki-laki saya ini dapat 21 juta ya. Ya benar. Dan untuk anak perempuan saya, kalau untuk Ayu Rubia dapat 10.500.000 dan adiknya dapat 10.500.000 juga. Ya benar. Sudah paham bu? Oke. Nah, baik. Terima kasih ya Pak sudah membantu. Nah, Jadi ini. kalau ini baginya di sini atau di rumah? Kalau di sini boleh, kalau untuk di rumah ibu pun boleh. Ibu maunya mah di mana? Nanti kami bagiin di rumah aja ya Pak. Ya. Terima kasih Pak kalau begitu sudah mengajarkan kami, sudah membantu kami menghitungnya ya. Yuk nak, pulang nak. Pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak.